pandangan Abang nih terhadap sosok Ketua KPK, Pak Firly. Saya ini kan namanya Abang yang lebih tahu seperti apa. Gitu. Ini pamungkasnya ya. Iya. Ini kan Ombudsman sudah memutuskan ya dengan resmi secara kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia bahwa terjadi maladministrasi. Nah, saya baca sih maladministrasi itu ada apa aja, termasuk ada penyalahgunaan wewenang pimpinan gitu loh. Nah, seandainya keputusan Ombudsman itu tidak dipatuhi gitu loh, ya kan oleh apa namanya oleh pimpinan KPK gitu. Lalu apa langkah-langkah Abang? Kira-kira seperti apa langkah berikutnya, Pak? Ya, untuk langkah berikutnya tentu saya harus konsolidasi dulu ya Kang dengan 75 orang karena apa namanya kita ini itu kan bergerak bersama. Di sini saya sudah tegaskan bahwa tidak ada penokohan. Saya memang ketua wadah pegawai KPK tapi saya juga bagian dari 75. Jadi semuanya silakan bersuara. Saya akan bersuara ketika memang membutuhkan ketua wadah pegawai KPK untuk bersuara. Tapi untuk sekarang kan mereka bersuara semua. Itu setidaknya hal yang luar biasa ya. Berarti semua orang. Jadi saya melihat bahwa ke depan ya kalau lihat hasilnya Ombudsman kan ada presiden ya. Sekarang presiden sudah menyatakan bahwa 75 orang ini tidak boleh diberhentikan, gitu kan. Tentu kita kalau bisa ada hasil Ombudsman, tentu kita berharap bahwa presiden bisa melihat bahwa oke, diangkat lagi kan 30 Oktober nanti kan ya waktu dari Ombudsman untuk mengangkat jadi ASN. Makanya kami pun bersabar karena ini kan rekomendasi 30 hari. Kita lihat KPK akan apa. Tapi kalau melihat sekilas ya kalau misalnya mereka KPK tetap bersekuku, setidaknya kami sudah paham bahwa ya memang kami ingin disingkirkan. Sebenarnya kalau misalnya ada hasil Ombudsman ini kan kalau punya etikat kan sudah jelas, ya kan? Oh ini ada Ombudsman. Oke kalian pegawai-pegawai KPK yang sudah berkontribusi dan pimpinan KPK itu tahu kita kan, tahu kita kerja kita ikhlas bareng. Ya, kemudian melaporkan kasus-kasus kita. Pimpinan KPK tahu kasus yang kita tangani. Kalau mereka yang merintahin, mereka tahu kerja kita 1 kali 24 jam, siang, sore, malam, gitu kan. Tahu mereka semua sama kita, gitu kan. Makanya kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan karena tahu kita, gitu kan. Jadi kita harus berhenti di KPK, gitu kan. Karena mereka sudah tahu, wah, kita ini adalah lokomotif atau motornya KPK, gitu kan. Seperti itu. Tapi kita lihatlah, Kang. Yang jelas patokan saya selain hasil Ombudsman ada 2 Kang, yaitu arahan Presiden Jokowi agar 75 orang ini jangan diberhentikan dan kalau misalnya ada kekurangan diberikan pelatihan, itu kan simple gitu, tinggal dilaksanakan aja. Kok jadi ribet gini gitu kan? Gitu. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ya dan pertimbangannya tidak boleh merugikan. Itu aja sih bagi saya yang membuat saya agak lebih lega dan lebih akan fight gitu kan bahwa ternyata sudah ada temuan nih maladministrasi gitu kan. Jadi kita ke depannya mau kemanapun, mau ke ranah pengadilan, mau ke ranah apa namanya lembaga lain, ya kita sudah siap karena kita punya waktu kurang lebih 90 hari lagi Kang. Seperti itu Kang. Luar biasa tokoh kita kali ini ya, masih muda, sangat cerdas, sangat berintegritas, malah mohon maaf disingkirkan oleh oknum-oknum. Nah, sebenarnya gini Bang, kan kalau Abang disingkirkan dengan 75 pegawai yang lain kan. Nah, lalu pasti kan ada aktor yang nyingkirkan. Ini siapa ini? Sebenarnya aktor-aktor yang nyingkirkan itu. Apakah di dalam KPK apa di luar ini? Kita perlu tahu nih. Ya, itulah Kang. Makanya kita apa namanya membongkar itu melalui lembaga yang lebih objektif gitu ya. Kejanggalan-kejanggalan yang kita temui, ya fakta-fakta yang kita dapatkan biar diungkap gitu ya. Supaya jangan nanti kita dibilang oh kita emang mencari perkara, kita mencari masalah gitu kan. Enggak gitu kan. Masalah kita adalah korupsi gitu kan. Yang tertawa terhadap kejadian ini adalah koruptor. Ya, misalnya orang-orang yang pernah saya periksa, yang pernah saya tangkap, syukurin tuh Yudi tuh. Dulu gue ditangkap sama dia, dulu hasil korupsi gue dirampas oleh Yudi gitu kan. Sekarang Yudi yang diberhentikan. Jadi gue belum keluar penjara, Yudi udah berhenti duluan kan gitu kan. Nah, yang jelas sebenarnya Kang, ini pimpinan KPK lah yang harusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan ini semua. Kenapa? Ya karena mereka lah yang harusnya istilahnya menjaga agar alih status ini itu semut gitu kan, nggak gaduh kayak begini. Ya harusnya mereka paham ketika ada peraturan komisi, kemudian ada TWK, wah nanti TWK ini akan menyingkirkan gitu kan.
apa namanya dibikin sedemikian rupa, misalnya ada pelatihan, harusnya ya yang ngomongin bahwa 75 ini tidak boleh berhenti kan pimpinan KPK, bukan presiden gitu kan. Ya, Diberikan pelatihan gitu kan, ini kan malah presiden yang ngomong, ini menarik gitu. Nah, saya lihat sekarang kan pimpinan KPK tinggal lihatlah bagaimana itikat mereka gitu kan. Kalau memang mereka tetap mau memberhentikan ya berarti memang itikatnya di mereka gitu ya. Dan kami kan ya cukup tahu aja gitu kan bahwa wah ternyata seperti ini loh gitu kan. Ya kami pun baru kenal pimpinan ini baru paling Pak Firly lah dulu deputi penindakan. Yang lain kan baru 2019. Kami sudah saya sendiri sudah dari pimpinan pertama gitu kan. Tahu lah pimpinan pertama, tanyakan saja siapa misalnya yang di 75 orang ini, tahu mereka semua orang-orang dedikasi. Makanya kan pimpinan KPK kan X itu banyak yang bersuara gitu kan. Karena mereka paham kami ini istilahnya pekerja keras di KPK. Seperti itu ya. Sekarang tinggal kita lihat Kang, ya 5 pimpinan KPK ini ya itu mereka mau nggak berbuat gitu ya. Kalau tidak ya berarti memang apa namanya mereka ingin kami berhenti gitu ya untuk bekerja, bukan hanya bekerja ya tapi juga untuk memberantas korupsi di negeri ini gitu. Dan kami pun juga sekarang berharap juga ya apa namanya tinggal harapan kami ya tinggal ke presiden sekarang sebenarnya. Tinggal bahwa presiden itu ingin apa membangun sebuah konsep istilahnya penyelamatan pemberantasan korupsi ya dimulai dari kami gitu ya. Dan kami pun adalah orang-orang yang seperti Akang bilang ya sudah belasan tahun gitu kan. Nama KPK kan juga dibangun oleh 75 ini gitu kan. ya. Gitu. Kenapa? Itu aja dilihat kan nggak ada pertimbangan gitu ya. Nggak ada. Pokoknya Anda tidak memenuhi syarat out gitu kan. Benar-benar saya pikir kalau memang ada etikat baik itu kan wah ini si ini kan dia udah 15 tahun di KPK dia ini masih ada itu tapi ini enggak gitu pertimbangannya hanya kesuasaan kebangsaan saja gitu kan ini menarik gitu Kang seperti itu Kang. Wah, luar biasa, semakin menarik ini diskusi saya dengan beliau ya. Makanya saya bilang sejak lama saya ingin menghadirkan beliau nih. Karena bagaimanapun kita ya anak-anak muda, saya masih muda juga Bang. Jadi kita ingin mencerahkan bangsa ini dengan cara kita gitu loh. Kalau ada sesuatu kebatilan ya kita dobrak. Kalau ada sesuatu ketidakadilan ya mari kita dobrak juga. Kalau ada kebenaran yang dinafikan ya kita ungkap itu gitu loh. Nah, hari ini saya menyaksikan ya teman-teman seluruh Indonesia menyaksikan bahwa yang terjadi di KPK itu ada sebuah usaha ya yang intinya ingin menjegal atau ingin apa namanya memberhentikan atau ingin menyingkirkan karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki oleh KPK. Kalau menurut saya karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki KPK dan aset bangsa ini gitu loh. Nah ini kekeliruan yang harus kita kritisi bersama. Nah terakhir nih Bang, pandangan Abang nih terhadap sosok Ketua KPK, Pak Firly. Saya ini kan namanya Abang yang lebih tahu seperti apa. Ini pamungkasnya ya. Iya. Ya tentu saya sebagai pribadi ya ya kenapa Firly waktu deputi penindakan gitu itu pertama kali sekarang pimpinan KPK ya ketika ketemu pun ya tidak ada masalah pribadi gitu ya. Ya sama ketika 75 orang ini bahkan ada beberapa yang sudah kenapa Firly dari zaman kepolisian gitu kan gitu yang termasuk 75 ini gitu. Jadi sekarang ya saya sih berpesan gitu kan ya Bapak Pak Firly ini kan sekarang jadi ketua KPK yang pertama. Amanat pemberantasan korupsi itu kan ada di beliau gitu kan. Jadi harusnya beliau melihat bagaimana rakyat ingin koruptor dihukum berat, ya kan? Bagaimana koruptor itu korupsi ingin diberantas. Sebenarnya itu aja gitu kan. Jadi harus berpikir bahwa sekarang adalah ketua KPK, harapan dari masyarakat Indonesia itu gitu. Jadi apa namanya? Saya pikir sekarang saya sedih juga ngelihat di sosmednya KPK gitu kan, Instagramnya KPK, Facebooknya KPK, Twitternya itu isinya kan hal yang tidak pernah saya temukan ketika dulu saya masuk dulu kan apa namanya orang selalu berharap KPK nangkap ini nangkap itu gitu kan. Nah sekarang Pak Firly harus membuktikan itu, dia harus mengungkap kasus-kasus besar ya kan. Kemudian yang kedua harus menghukum para koruptor dengan vonis yang berat sebagai efek jerah gitu. Kemudian ya sekarang Pak Firly sudah dapat hasil ombudsman ya sekarang kita lihat Pak
Pak Firly itu mau apa, gitu kan? Karena bagi saya Pak Firly sebagai Ketua KPK, ya kalau memang berkomitmen untuk memberantas korupsi, salah satunya adalah dengan menjaga internal KPK supaya kondusif, gitu kan, dengan istilahnya mengangkat 75 orang menjadi ASN, gitu kan. Dan kami pun sebenarnya istilahnya bukan ASN yang kami cari, gitu kan, tapi bagaimana bahwa di KPK lah sebagai lembaga yang bisa memberantas korupsi di Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang 30 tahun 2002 gitu kan, bahwa KPK dibentuk karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Jadi itu aja Kang dari saya, bahwa ya sekarang harapan masyarakat memberantas korupsi ya di Ketua KPK, dan Ketua KPK ya Pak Firly gitu kan. Ya beliau lah yang harusnya untuk bisa menunjukkan komitmen tersebut kepada masyarakat. Seperti itu Kang. Soalnya kalau misalnya saya mengkritisi kinerja beliau, saya juga masih bagian dari KPK gitu kan. Biar masyarakat saja yang menilai seperti apa kinerjanya. Begitu, Kang Ujang. Luar biasa ya, apa yang dijelaskan oleh beliau dari awal nih sampai akhir hampir 1 jam ini tidak terasa. Ini apa ya, spesial nih, podcast spesial untuk bangsa ini gitu. Karena kita ingin mengawal sejarah pemberantasan korupsi melalui YouTube ini juga gitu Bang. Ceritanya begitu, kita ingin punya sumbangsi terhadap bangsa ini. Ketika KPK-nya dilemahkan, kita jangan tinggal diam gitu. Ketika ada karyawan-karyawan terbaiknya gitu ya, pernah disingkirkan ya jangan tinggal diam juga gitu. Kita bersuara semua. Dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia berjuang mendukung perjuangan Abang dan teman-teman. Saya punya keyakinan itu Bang. Ada yang mau disampaikan silakan Bang kepada seluruh rakyat Indonesia Bang. Terima kasih rakyat Indonesia, bahwa memberantas korupsi ini bukan pekerjaan mudah. Bayangkan sekarang sudah 23 tahun kita reformasi, ya sebenarnya sudah banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap, yang dulu masih di ruang gelap, hanya ada di obrolan warung kopi, ketika ingin menjadi pejabat harus bayar gitu kan, ternyata benar berhasil dibuktikan oleh KPK. Kemudian ketika ingin menang tender harus bayar, ternyata benar berhasil dibuktikan oleh KPK. Ketika ingin mengimpor bahan makanan, ternyata harus store berapa persen fee per kilo gitu kan, atau per ton, ternyata benar itu terjadi, dan korupsi-korupsi lainnya. Jadi bahwa dengan kondisi pemberantasan korupsi yang mungkin masyarakat agak pesimis sekarang ya, namun yakinlah bahwa harus membangun optimisme gitu kan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka pemberantasan korupsi akan semakin layu. Tapi setidaknya harus ada orang-orang yang selalu bersuara, ya. Karena suara itu adalah hal yang menjadi senjata bagi rakyat Indonesia, bahwa tidak boleh misalnya nanti para koruptor itu ketika melakukan korupsi gitu kan, itu tidak ada yang bersuara untuk memberantasnya. Nanti mereka akan semakin semena-mena dan uang rakyat akan semakin habis, apalagi di era pandemi ini. Terima kasih, itu saja dari saya Kang. Wah, luar biasa sekali lagi. Wah Bang, apa ya, saya langsung mendapatkan narasumber yang apa ya, yang dari sumbernya langsung gitu kan, di KPK A1 ya, istilahnya A1 saya. Bukan arti gambar, artinya gambar. Apalagi kaleng-kaleng ya Bang, bukan. Ini itu teman-teman di seluruh Indonesia, kita telah menyaksikan bincang-bincang saya dengan tokoh muda kita, tokoh muda Indonesia ya saya sebutnya ya. Saya mendoakan supaya beliau juga diberikan kekuatan ya untuk tetap berjuang memberantas korupsi, itu penting. Lalu juga saya juga berdoa, kita semua berdoa agar beliau juga suatu saat jadi pemimpin bangsa lah. Saya punya keyakinan itu. Sama-sama berdoa Bang ya. Bang, terima kasih nih, sehat selalu buat Bang Yudi dan keluarga. Kang Ujang juga selalu bersuara justru. Amin, amin. Kang Ujang ini yang penting bagi Republik di saat kondisi seperti ini gitu ya. Amin ya, walaupun saya banyak ancaman, banyak ini kita bersuara Bang untuk kebenaran. Bang, makasih ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia. Kita telah berbincang dengan beliau ya, tokoh muda sekali lagi Indonesia, Bang Yudi Purnomo Harahap yang luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.